Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Wahyu Dwi Lesmono. Di sini di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan tahapan-tahapan dalam melakukan uji rata-rata dua populasi atau uji rata-rata dua sampel, yaitu untuk membandingkan apakah rata-rata dari sampel yang kita kumpulkan dari dua populasi yang berbeda ini memiliki nilai rata-rata yang sama ataupun berbeda. Dalam video kali ini tutorialnya yaitu menggunakan software SPSS. Perlu diketahui dalam video kali ini saya memberikan ada dua contoh, yaitu mengenai berat badan dari sekumpulan sampel mahasiswa dari program studi S1 dengan D3. Dari program studi S1 saya mendapatkan 5 observasi, itu seperti ini berat badannya dari 60, 53, 65, 58, dan 55. Kemudian 3 observasi dari program studi D3 yaitu 62, 51, dan 68. Dalam penelitian contoh kali ini hanya mengambil sedikit dan ingin menguji apakah benar rata-rata berat badan dari program studi S1 dengan D3 ini berbeda. Dengan kita menggunakan software SPSS ini, untuk penginputannya, caranya pertama, kita pergi ke variable view dulu. Kemudian di sini kita tuliskan faktornya. Di sini faktornya itu di dalam contoh kayak ini ada faktor program studi. Di sini kalau kita lihat ada faktor program studi yang terdiri dari 2, yaitu program studi S1 dengan D3. Jadi kita tuliskan di sininya program studi. Kemudian yang diukurnya yaitu berat badan. Maka kita tuliskan di sininya adalah berat badan. Selanjutnya, di sini desimal, karena tidak ada desimal maka kita ubah jadi 0. Ini juga kita ubah jadi 0. Untuk di bagian label, di sini kita bisa tuliskan ulang dengan menggunakan spasi. Itu program spasi studi. Yang di bawahnya itu berat spasi badan. Kemudian di bagian values, karena di sini program studi dibagi jadi 2, yaitu program studi S1 dengan D3, maka kita klik tanda kotak di sini. Kemudian kita tulis value-nya 1. Program studi di sini ada program studi S1, maka labelnya kita tuliskan di sininya adalah S1. Kemudian kita klik add, values-nya 2, kita ketik di sininya D3. Kemudian kita klik add, kemudian kita klik OK. Berikutnya kita scroll ke kanan, di bagian measure dari program studi kita pilih nominal. Untuk bagian berat badan kita pilih scale. Setelah kita input variable view-nya, kita bisa pergi ke data view untuk menginput data-data yang ada di sini. Cara untuk melakukan penginputan data yang ada di sini, pertama, kita lihat di sini bahwa program studi S1 itu sebanyak 5 observasi. Sehingga di sini kita tekan satunya sebanyak 5 kali. 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter, 1 enter. Sehingga di sini ada 5. Kemudian karena di sini D3 juga ada 3 observasi, kita tekan 3-nya sebanyak 3 kali. 3 enter, 3 enter, 3 enter. Karena di sini kita ketik 3 ternyata nggak muncul seperti tulisan ini, kita cek dulu tadi di variable view, di bagian values, kita masukkan tadi 1 itu S1, 2 itu adalah D3. Sehingga harusnya kita masukkan bukannya angka 3 melainkan angka 2. Jadi di sini 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi 2 enter, 2 enter, 2 enter. Barulah di sini berat badan kita baru masukkan angka-angka yang ada di sini. Kalian juga bisa tinggal copy paste saja, tinggal di copy nilai-nilainya. Kemudian baru kita bisa pastekan berat badannya di sini.
Setelah data ini sudah terinput, tahapan-tahapan dalam melakukan uji rata-rata dua sampel atau uji rata-rata dua populasi. Pertama, kita harus melihat terlebih dahulu apakah berat badan yang kita kumpulkan datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Karena sebelum kita menggunakan uji parametrik, yaitu uji rata-rata dua sampel T, maka kita harus lakukan uji asumsi terlebih dahulu. Jika asumsinya tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu sebelum menggunakan uji rata-rata dua sampel T yang bersesuaian, atau uji rata-rata dua sampel atau dua populasi yang bersesuaian. Pertama, kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric, kemudian pilih Legacy Dialog, pilih satu sampel KS. Kita klik berat badan, masukkan ke tanda panah, kemudian kita klik OK. Jangan lupa sebelum kita klik OK, pastikan test distributionnya ini di checklist normal, karena kita menguji normalitasnya terlebih dahulu. Maka akan muncul output seperti ini. Perhatikan bahwa nilai SIG asimsik itu adalah nilai p-value. Jadi nilai asimsik ini adalah nilai p-value dari uji normalitas ini. Perlu diketahui bahwa hipotesis untuk uji normalitas, bahwa H0 itu data berdistribusi normal, H1 itu data tidak berdistribusi normal. Karena di sini nilai asimsik atau nilai p-value yang kita dapatkan itu bernilai 0,200, kemudian alfa yang kita gunakan di dalam penelitian itu adalah bisa menggunakan 0,01, 0,05 ataupun 0,1 tergantung apa yang diminta pada kasusnya. Cuman kalau pada umumnya dalam penelitian kita gunakan alfanya itu adalah 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau nilai tarafnya atau 0,05, maka kesimpulannya diambil itu adalah terima H0. Karena terima H0, maka hipotesis yang diambil adalah H0, yaitu data berdistribusi normal. Karena datanya sudah berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu. Bagaimana langkah-langkahnya kita melakukan uji homogenitas dalam kasus ini? Pertama, karena di sini kebetulan kita hanya membandingkan program studi S1 dengan D3 dalam data yang kita miliki di data view SPSS kita ini atau data Excel kita punya, kita hanya membandingkan program studi S1 dengan D3. Caranya, kita bisa klik Analyze, kemudian pilih Compare Mean, kemudian kita pilih Independent Sample T-Test. Kemudian berat badan kita klik, kita masukkan ke tanda panah ke kanan, kita klik Program Studi, kemudian pilih Grouping Variable. Kemudian kita bisa klik Define Group. Grup 1 kita bisa isi 1, grup 2 kita bisa isi 2. Kenapa? Karena di sini grup 1 kita isi 1 karena sebelumnya 1 itu kita sudah mendefinisikan di program studi itu adalah 1 sama dengan program studi S1. Kalau 2, kenapa kita isi 2? Karena 2 itu sebelumnya adalah D3. Maka kalau jika sudah, kita bisa lanjutkan dengan kita klik tombol continue. Kemudian di option ini jangan lupa confidence intervalnya kita pilih 95 karena alpha yang kita gunakan itu adalah 5%. Perlu diketahui bahwa kalau misalnya alpha yang kita gunakan itu tadi 5% atau 0,05, maka confidence interval itu yang digunakan itu adalah 95%. Namun kalau misalnya alfanya itu yang digunakan itu adalah 10% atau 0,1, maka confidence interval
itu adalah 90%. Namun kalau misalnya alfanya 1% atau 0,01, maka confidence intervalnya yaitu 99%. Karena di sini kasusnya kita menggunakan alfanya 5%, maka ini yang kita gunakan. Berikutnya, kita bisa lanjut, kita klik continue, kemudian kita bisa klik OK. Maka di sini ada tampilan perhitungan statistikanya dari mean, standar deviasi, kemudian standar errornya dengan jumlah sampelnya. Dan di sini untuk melakukan uji homogenitas, ini kalian lihat di bagian kolom homogeneity testnya ini. Itu yang ada di bagian di sini. Ini yang disebut dengan uji homogenitas ya. Ini uji homogenitas. Ini nilai sig. Ini yang kita lihat itu adalah nilai signya saja. Karena nilai sig ini adalah nilai p-value. Jadi nilai p-value dari uji homogenitas itu ada 0,274. Dengan nilai alfanya yang kita gunakan 0,05. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari nilai alfa, maka keputusan yang diambil adalah terima H0. Maka jika uji homogenitas dia memberikan kesimpulan berupa terima H0, maka kita bisa nyatakan bahwa keragaman berat badan ya, keragaman berat badan S1 dan D3 itu sama, atau dengan kata lainnya adalah homogen. Kenapa? Karena dalam setiap pengujian hipotesis uji rata-rata hipotesis ya, dalam uji homogenitas untuk H0 itu dituliskannya bahwa keragaman dua populasi itu sama. Sementara kalau H1 keragaman dua populasi itu berbeda. Kalau H0 itu dengan kata lain dia homogen. Sementara kalau H1 itu tidak homogen. Karena di sini kesimpulan pada uji hipotesis yang kita lakukan ini ternyata memberikan hasil berupa terima H0, maka kita bisa menggunakan uji rata-rata dua sampel T independen dengan asumsi ragamnya itu adalah sama. Nah, bagaimana caranya kita menguji rata-rata perbedaan dari dua populasi ini dengan asumsi ragamnya itu adalah sama atau homogen? Dengan menggunakan output yang sama, kita cukup lihat saja pada bagian baris yang equivariance assume, tapi nilai signya yang ini. Ini yang kita lihat. Ini yang jadi patokan kita untuk pengujian uji rata-rata dua sampel T independen dengan asumsi ragamnya itu sama. Jadi uji rata-rata dua sampel T independen dengan asumsi ragam sama. Perlu diketahui bahwa hipotesis untuk uji rata-rata dua sampel T independen itu sama dengan uji rata-rata perbedaan dua sampel, jadi H0-nya itu tidak ada perbedaan. H1-nya itu ada perbedaan. Karena di sini nilai p-value-nya dia lebih besar, 0,657, lebih besar dari alfa 0,05, maka keputusan yang diambil itu adalah terima H0. Karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka kesimpulan yang diambil itu adalah H0, yaitu tidak ada perbedaan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa berat badan dari S1 dengan D3 itu secara pengujian statistik bahwa populasinya itu sama saja. Berarti rata-ratanya itu sama. Namun kalau misalnya asumsi ragamnya tidak sama, ya,
itu juga kalau kita lihat itu juga sama ya tahapan-tahapannya. Kalau misalnya di uji homogenitasnya itu nilai signya lebih kecil dari 0,05, itu yang kalian perhatikan itu adalah baris yang di bawahnya, itu yang ada di bagian sini. Ini yang kalian perhatikan. Dengan di sininya asumsi ragam tidak sama, hipotesisnya masih sama, namun nilai p-value-nya sedikit berbeda. Karena nilai p-value-nya di sini kita dapat 0,722, dia lebih besar dari alfa 0,05, maka dia masih tetap terima H0 dan artinya tidak ada perbedaan antara berat badan S1 dengan D3. Jadi di sini untuk uji rata-rata 2 sampel T independen, tahapannya pertama kalian harus uji dulu normalitasnya terlebih dahulu. Jika terpenuhi, kalian lanjutkan dengan uji homogenitas. Jika uji homogenitas nilai signya lebih besar dari nilai alfa yang digunakan, cek patokannya yang di bagian equivariant assume ini. Jika nilai alfanya lebih besar, jika nilai alfanya itu lebih kecil ya, jadi maksud saya tuh jika nilai signya itu lebih besar dari nilai alfanya. Jadi lihat baris yang pertama. Namun kalau misalkan untuk yang p-value-nya lebih kecil, nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa, maka patokannya lihat di sini yang di bagian bawah. Namun bagaimana kalau misalnya kasusnya itu kebetulan pada saat uji normalitas itu tidak normal, alias dia pada saat diuji statistika uji normalitas dia tolak H0. Cara-caranya pertama, pada di data view yang kita punya itu bisa kita lakukan dengan cara kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric, kemudian pilih legacy dialog, pilih 2 independent sample. Kita masukkan berat badan ke tes variable list, kemudian program studi kita masukkan ke grouping variable. Kita klik define group. Grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2. Ini diisi berdasarkan tadi pengkategorian program studi tadi diisi 1, terus program studi D3 kita isinya 2. Kita klik continue. Perlu diketahui juga tes variable list itu dipilih yang diukurnya apa. Kalau diukurnya berat badan berarti berat badan, kalau tinggi badan berarti tinggi badan. Kemudian checklist Mann-Whitney U, kita klik OK. Maka hasil uji Mann-Whitney di sini, jika memang datanya tidak berdistribusi normal untuk menguji adanya perbedaan di antara dua rata-rata populasi, kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil dari uji Mann-Whitney ini kita bisa lihat dari nilai asimsiknya ini. Jadi nilai asimsik yang kita lihat itu adalah yang ini, 0,655. Jadi di sini hipotesisnya masih tetap sama untuk uji Mann-Whitney. Itu masih sama hipotesisnya dengan H0, dia tidak ada perbedaan. H1-nya itu ada perbedaan. Karena di sini nilai p-value yang kita dapat di sini dari nilai asimsiknya itu adalah itu 0,655 dengan kita bandingkan nilai alfanya 0,05, karena nilai p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka keputusan yang diambil itu berupa terima H0 yang memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara berat badan yang S1 dengan D3 ini, dia tidak ada perbedaan. Jadi kita menggunakan berbagai pengujian ternyata kesimpulannya tetap sama. Namun ada kalanya kalau pada saat kita melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang cukup lumayan banyak ya, memang asumsi normalitas ini perlu dilakukan ya, karena nanti akan memberikan kesimpulan yang memang sedikit berbeda dengan uji non parametrik ini. Oleh karena ini uji asumsi ini perlu
lakukan terlebih dahulu agar kesimpulan akhir yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian video terkait tutorial menggunakan SPSS dalam menguji rata-rata dua sampel atau uji rata-rata dua populasi.